kasih dan rekan-rekan sekalian. Selama 8 bulan ini saya banyak mendapat ilmu-ilmu dan pengetahuan selama magang di PT tersebut, dan juga dibimbing dengan baik selama 8 bulan ini. Sebelum mulai sesi ini, saya minta izin untuk kepada Bapak Ibu Guru untuk memulainya. Proyek Ciujung Reality Civil Work Package 2 website. Di PT Basuki Rahmata Putra ini ada membangun tanggul penahan banjir dan pintu-pintu air. Nah, untuk PT Basuki Rahmata Putra ini bergerak di bidang kontraktor yang lebih fokus kepada bangunan air, kayak contohnya bendungan, tanggul-tanggul penahan banjir, irigasi dan lain-lainnya. Pembahasan yang akan saya paparkan hari ini pertama dari proyek dan proyek pekerjaannya. Pertama dari bukan kayak gitulah jadi kawan ya. Nah, mana tadi mana? Dengan konsultan pengawas PT Indah Karya Persero. Lokasi proyeknya di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dari daerah Panyabrangan, Serang sampai daerah Dukuh, Ragulan. Lalu pengguna jasanya ada Balai Besar, PU Balai Besar, wilayah Ciujung, Cidanau, dan Cidurian. Untuk sumber dana yang dipakai ada ABB. Lalu, untuk proyeknya ada tanggul sepanjang 12 km di daerah yang ada jembatan itu titik pertamanya atau KI 0. Untuk terakhir ada di daerah Dukuh di KI 283. Di beberapa titik ini pun ada pintu air atau saluran drainase, dan tanggulnya pun sepanjang itu sepanjang 12 km dari daerah Penyeberangan sampai Dukuh. Ada satu titik tanggul yang menggunakan kekuatan mati tanggul di daerah Gandayasa dari KI 189 sampai 293. Maaf, dari 189 sampai 193. Udah maaf pantas. Sedikit. Sebisa mungkin jangan menggunakan istilah singkatan dari KI itu. Kalau untuk KI itu sebutan lain dari patok. Jadi kan dari panjang tanggul dari Panyabrangan sampai itu ada beberapa titik. Nah, titiknya itu dinamainnya KI. Untuk yang sebelah kiri KI kiri. Nah, untuk yang tanggul sebelah kanan itu KA kanan. Selanjutnya ada satu manajernya. Nah, ini struktur organisasi. Project manager dari proyek ini bernama Bapak Elia Sulan dan beserta staf-stafnya. Lalu hubungan kerja, owner dari proyek ini adalah PUPR, PWS yang menanggulangi sungai. C3-nya itu Cidanau, Cidurian, di daerah Cidanau, Cidurian, dan Ciujung. Lalu ada konsultan pengawas dari PT Indah Karya Persero untuk kontraktor pelaksananya di tempat saya magang, PT Basuki Rahmata Putra atau PRP. Selanjutnya
itu senton adalah tes yang digunakan untuk tes menguji kepadatan lapisan tanah. Menggunakan kerucut pasir, botol kerucut yang diisi pasir untuk mengetahui kepadatannya itu. Nah, selain sampel itu ada juga speedy moisture test. Apa itu speedy moisture test? Itu adalah tes untuk mengetahui kadar air dari tanah yang diujinya itu. Salah satu persyaratan yang ada sebelum melakukan sampel test itu, yang pertama, saat melakukan pengujian hindari yang namanya pergenapan di titiknya itu. Lalu pengujian dilakukan di beberapa titik, jangan hanya satu titik. Jadi ambil beberapa sampel titik untuk tesnya. Lalu pasirnya pun harus menggunakan pasir yang sesuai dengan standarnya. Hasil pengukuran yang perhitungan dari hasil pengukurannya diambil dari 2 angka di belakang koma. Lalu untuk sebelum melakukan sampel test, pertama harus ada trial embankment. Nah, embankment itu apa? Trial untuk kepadatan tanggulnya. Yang pertama, setelah lahan tersebut bebas dan dirapikan semua pohon-pohon yang sebagainya, masuk tanah dari borrow area. Borrow area itu tempat tanah mengambil tempat kontraktor itu mengambil tanah. Nah, dari situ sudah masuk dihamparkan di daerah pengujiannya, lalu dipadatkan dengan alat berat fibro. Nah, setiap untuk pemadatannya itu diketahui sudah padat, sudah cukup, dilakukan tes sampel tes ini. Nah, jika hasil persentase kepadatan sampel tes sudah masuk, berarti lintasan fibro itu saya ulangi. Jadi sebelum melakukan sampel, tanah masuk ke daerah di pengujian itu. Nah, dilintasi oleh fibro. Misalkan dalam 10 lintasan fibro itu sesudah dilakukan sampel tes, persentasenya masuk, nilai hasil persentasenya. Nah, jadi untuk selama proyek tersebut berlangsung, untuk pemadatan tanahnya semua menggunakan 10 lintasan fibro itu. Nah, untuk alat-alat yang digunakan ada di alat sampel test itu ada tabung khususnya, ada pasir petawa, terus ada sekop, ada kaleng untuk menyimpan tanahnya itu, lalu ada pahat dan palu. Nah, untuk itu ada alat speedy moisture test. Itu nanti di yang bulan itu yang sebelah sana nanti akan menunjukkan persentase berapa kadar airnya itu. Nah, untuk ini ada elevasi dari tanah existing atau tanah yang sudah adanya. Di sini ada beberapa warna itu menunjukkan layer-layernya. Nah, untuk kaki dari kaki 212 itu karena elevasinya yang paling rendah, berarti menentukan ada berapa layer dari tanggul tersebut ditentukannya dari situ. Nah, karena elevasinya paling rendah. Untuk per layernya di sini di perusahaan ini menggunakan 30 cm untuk bahan jadi sesudah dipadatkan. Nah, untuk sebelum dipadatkannya itu ada 40 cm sebelum ada lintasan fibronya. Nah, ini dokumentasi pelaksanaan sampel test. Nah, langkah-langkah pertama yang dilakukan, yang pertama sudah menyimpan plat di atas titik uji, dilakukan pembalian sedalam 10 cm. Lalu tanah tersebut dimasukkan ke dalam kalengnya itu. Nah, lalu dari kaleng
kembali sisa-sisa pasirnya itu. Di sini untuk yang ini, foto ini adalah foto memasukkan tanah untuk pengujian kadar air atau spinning moisture test. Nah, tanah yang dimasukkan itu ada sebanyak 50 gram. Lalu dimasukkan juga karbit atau karbon karbida sebanyak 3 sendok makan. Lalu ada juga bola-bola baja dimasukkan ke dalam botolnya tersebut. Seperti ini nanti dikocok selama 30 detik, didiamkan sampai ada persentasenya terlihat. Nah, contohnya ini memasukkan karbida ke karbon karbidanya sebanyak 3 sendok makan. Ini untuk hasil persentase kadar airnya. Nah, untuk perhitungannya, tadi sesudah tanah yang digalinya ditimbang, pasir-pasir yang pasir sebelum dimasukkan ke dalam lubang dan sesudah dimasukkan ke dalam lubang ditimbang. Ini ada perhitungannya. Pertama, untuk menghitung berat tanah basah, W8 dikurangi W9 atau itu W8 dan W9. W8 adalah berat tanah beserta wadah yang tadi kaleng bersama tanah yang sudah digali itu. Lalu W9-nya berat wadahnya. Lalu berat pasir di dalam lubang. W6 dikurangi W7 dikurangi A. W6-nya berat botol beserta corong yang tadi dicucut itu beserta isi pasir sebelum dituangkan ke dalam lubang. Lalu berat botol, corong, W7 berat botol, corong dan sisa pasir yang sesudah dimasukkan ke dalam lubang. A-nya itu apa? A-nya berat pasir di dalam corong. Nah, untuk A-nya itu sudah pasti sama beratnya. Jadi beratnya ada 1695 gram. Itu dilakukan ditimbang sebelum pengujian, jadi tetap sama. Tetapi jika pasir yang digunakan nanti berbeda lagi, berat pasir dalam corongnya itu pasti berubah beratnya. Lalu berat isi tanah basah ini gamma F. Perhitungannya W8 dikurangi W9 dikurangi FE. FE-nya itu adalah dari isi lubang. Tadi isi lubang belum dipaparkan. Untuk isi lubang 10 dikurangi gamma P. Untuk gamma P-nya berat isi pasir. Isi pasirnya pun sama seperti tadi. Tetap beratnya 2360 gram. Lalu berat isi tanah W8 kurangi W9 kurangi FE. Dibagi FE. Untuk berat isi kering lapangan itu ada gamma lapangan dikurangi gamma F ditambah WC. Nah, kalau untuk WC-nya itu kadar air yang dihitung dari lab kadar air yang dihitung di lab. Jadi itu dari perusahaan itu mengirimkan tanahnya ke lab. Dari lab hasilnya akan dikirimkan kembali ke perusahaan. Lalu ada presentasi kepadatan. Ini presentasi kepadatan yang dipakai. Perhitungannya gamma di lapangan dibagi gamma di laboratorium dibagi 100%. Dikali 100%. Nah, ini ada salah satu contoh perhitungannya. Nah, untuk presentasi kepadatannya minimal 95%. Jadi contohnya ini ada diambil beberapa titik sampel, ada 3 pertama di sini 1, 2, kemudian di sana. Nanti hasil perhitungan tersebut akan dijumlahkan lalu dibagi 3 karena ada 3 titik yang diambil. Nah, yang ini hasilnya harus di atas 95% untuk masuk ke dalam untuk kepadatan tersebut masuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya
ceritain nak materi apa yang dapat apa semua Untuk selama magang banyak banyak yang dipelajarinya sih. Contohnya, tapi saya lebih banyak ke pengukuran. Selain handphone ini ada juga tanggul, pengukuran tanggul, lalu saluran drainase. Nah, untuk pengukurannya mungkin saya bisa menjabarkan, cuman mungkin tidak terbayangkan karena tidak ada gambar atau tampilannya mungkin ya. Word Ada. buka jadi yang lain siapkan ya jadi intinya 45 menit silakan waktu kalian. Nah, ini pengetahuan. Coba lihat tadi pas cover FSMRB ya, salah ya. Coba ada itu yang istilah ini tadi. Ini semester 4 di mata pelajaran semester 4 S1. Ini materi atau tadi apa sih yang ada ref-refnya tuh? Coba baca aja sama bagian. Kalau di Poltek itu bisa mana? Proyek tujuh priority civil works package 2 left side. Maksudnya left side itu apa sih? Jadi kan itu proyek ini tuh membuat tanggul sepanjang sungai tersebut. Nah, untuk PT Basuki Rahmanta Putra di bagian kiri sungai, tanggulnya tersebut ada di bagian kiri sungai sepanjang 11,6 km. Nah, untuk yang sebelah kanan itu ada PT Sakna yang membuat tanggul tersebut. Lalu ada dari Dukuh sampai ujung sungai Ciujung itu ada PP Zero untuk melanjutkan yang Sakna dari PT Basuki Rahmanta Putra itu ada PP Amka Akso. Nah, itu maksudnya website itu jadi PT Basuki Rahmanta Putra maksudnya membangun tanggul di bagian kiri sungai gitu. Lalu untuk FMSRD-nya itu itu adalah bagian untuk menanggulangi banjir. Singkatnya FMSRD. Untuk singkatannya, mohon maaf saya lupa. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu. Jadi ada yang tanya lagi. Laporannya tadi.
persis pertama jadi 0 gitu. Itu dilakukan untuk perhitungan kembali volume item pekerjaannya, lalu disesuaikan dengan gambar kerja yang sudah direncanakan. Lalu ada MC50 itu dilakukan sesudah berlangsungnya proyek tersebut. Lalu ada MC100 itu dilakukan sesudah proyek tersebut selesai. Di bawah ini juga ada beberapa perhitungan MC0, MC50 dan MC100 pada pekerjaan tanggul. Nah, untuk yang pertama ada MC0. Nah, untuk elevasi dan jaraknya itu ada di dalam gambar rencananya tersebut. Nah, karena gambar tersebut tidak ada tanda tangan dari konsultan dan lain-lain, jadi saya tidak bisa menampilkan gambar tersebut. Jadi hanya perhitungannya. Jadi ada elevasi dan jarak itu ada di gambar rencana tanggulnya. Nah, untuk beda tingginya itu perhitungan dari elevasi dikurangi jarak, jadilah beda tinggi. Lalu ada BT, itu BT adalah benang tengah. Apa benang tengahnya itu jadi sudah waterpass berdiri dan menembak badan tanggulnya, nanti ada angkanya, dimasukkanlah ke situ, bacaan tanggulnya itu dimasukkan ke dalam laporannya. Lalu itu hanya yang pertama yang 3.586 itu bacaan tanggulnya. Untuk lainnya itu dikurangi dari benang tengah, dikurangi jarak. Jadi benang tengah yang pertama itu dikurangi dengan jaraknya. Nah, muncullah benang tengah lainnya. Yang ukuran yang MC50 tanggulnya itu sama, dan yang 100 itu sama. Nah, langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan ada stripping, pekerjaan timbunan tanah, pekerjaan pengukuran elevasi tanggulnya, lalu pekerjaan finishing badan tanggul, dan pekerjaan tebalan rumput. Langkah yang pertama ada stripping. Nah, sesudah lahan tersebut bebas, lalu pohon-pohonnya sudah disingkirkan, dilakukanlah stripping. Nah, itu ada mobil-mobil tanah yang masuk dari borough area itu, lalu diratakan menggunakan dozer dan hidro. Nah, ini sedang dipadatkan oleh hidro. Nah, untuk pemadatan ini juga harus dipantau dengan pengukuran elevasi tanggulnya. Jadi ada beberapa tanggul yang memiliki 2 truk. Yang pertama, ini contohnya 2 truk. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, yang ini adalah truk keduanya, dan di bawah ini truk pertamanya. Tapi ini bukan gambar jadinya, ini hanya proses pembuatan tanggul tersebut. Nah, di ujung kaki tanggulnya pun ada saluran drainase atau bibit. Nah, ini salah satu contoh yang hampir jadi, tapi ini hanya satu truk tanggul. Nah, ini untuk pemasangan gebalan rumput. Fungsinya gebalan rumput ini bisa juga untuk menahan longsor tanah. Lalu ada drainase. Drainase ini adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan penerima air. Nah, pekerjaan ini dilakukan hampir di sepanjang tanggul
selesai top galiannya. Seperti ini untuk mengukur top galian, lalu menambahkan elevasi top unit dan elevasi top pasirnya. Nah, ini sudah penggalian tersebut selesai, dimasukkan pasir setebal 10 cm. Lalu ini foto pemasangan drainasenya tersebut. Ini terakhir ada sempon yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin hanya itu yang saya baca. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan-tambahan. Kamu dari kapan? Ya, Dari kapan? apanya? Manggal 4 Juni. 4 Juni sampai kapan? Terakhir kemarin 31 Januari. 4 Juni. Juni Iya, Juni. 8 bulan kurang. Ada yang disampaikan lagi? Mungkin hanya itu. Ada yang menanyakan? Tambahan atau Dalam pembuatan drainase tersebut, berapa daya tampung debit air yang bisa menampung debit air dalam saluran drainase tersebut? drainase. Saya angkat dulu sebentar. Ya. Daerah bukan buat kampung. Buat saluran. Mengalirkan. Langsung jawab atau ditampung dulu, Pak? Langsung jawab aja. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi. Jadi drainase itu untuk mengalirkan. Jadi setiap air yang datang itu tidak akan ditampung. Nah, untuk ditampung itu ada bangunan yang lain, yaitu pintu air atau cross drain contohnya. Mungkin menjawab atau tidak? Jadi maksudnya berapa debit air yang bisa disalurkan melalui drainase tersebut? Terima kasih. Ukuran Indonesia berapa? Ukuran unit ada lebarnya 90 cm, untuk tingginya ada 110 ke 90 cm. Lebarnya ya, maaf. Tinggi Tingginya ada 110. Untuk lebih jelasnya, meter lebih. saya ada gambarnya mungkin, tapi ditampilkan apa Bapak? Biar puas. Paham. Setengah jam ya. Setengah jam. Terus tunggu 2 menit.
mobil ya, sama kan ikut survei, jadi ikut bareng berangkat tiap kali bareng. Di perusahaan itu ada peluang untuk bekerja sekarang? Direct atau Mungkin untuk sekarang ada, cuman proyeknya ini hampir selesai, jadi mungkin perlu mempertimbangkan lagi untuk menambah karyawan baru. Ini untuk ukuran tanggulnya 94 cm ya, maaf. Ukuran unit yang dipakai ada lebarnya 95 cm, untuk tingginya 110. Jadi mungkin karena aliran sungainya tidak terlalu besar, jadi ini masih ya, jadi tidak terlalu salurannya itu ya. Jadi lalu sebagian unit ini belum dipakai karena bangunannya belum selesai. Jadi tidak ada saluran untuk pembuangannya. Jadi hanya ada beberapa titik yang mengalirkan airnya itu ke sungai besar. Nah, untuk aliran yang mengalirkan aliran itu ada cover atau cross drain itu. Jadi kalau untuk ini hanya saluran air kecil. Ya, itu atau Kalau kemiringannya berapa? kalau kemiringan rata-rata itu karena tanahnya landai, jadi mengikuti tanah existing yang sudah ada. Nah, untuk kemiringannya hampir paling hanya 2 sampai 5 cm per meternya itu. Kemiringan saluran. Iya, jadi pemasangannya jadi beberapa meter, paling turunnya hanya 2 sampai 5 cm. Nah, ini untuk desain tanggulnya itu ada beberapa pertama. Nah, untuk kemiringan tanggulnya ada perbandingan 1:1,5. Jadi untuk menentukan kemiringannya ada perbandingan 1:1,5. Nah, itu jadi jika ada tinggi 1,5 cm dan lebarnya 1 cm, jadi garis kemiringan ini yang diambil untuk kemiringan tanggulnya tersebut. Sungai ini mana? Kalau ini hanya desain tanggulnya, jadi terpisah dari gambar sungai. Per kaki ya, untuk desain tanggulnya juga per patok, misalnya jadi potongan. Tanggul itu buat apa aja nih? Apanya? Tanggul itu yang kuning kan?
Gunanya menahan banjirnya air sungai Cikamulu. Air dari mana? Air sungai. Dari mana? Airnya Air sungai Ciujung. sebelah mana? Ini jadi nah potongan jadi Gambar situasi ini. situasinya. Dokumentasi. Ini Iya, hanya detail tanggulnya itu. Kalau untuk situasi gambar itu tidak ada, cuma hanya ada beberapa titik itu, tapi itu situasi untuk pekerjaan yang Herzan akan tampilkan gitu. Jadi kalau untuk situasi atasnya paling yang tadi persentase ini. Nah, yang gini. Nah, jadi di nah, yang biru-birunya itu tanggulnya. Nah, itu yang mengalir yang warna putih itu ada sungai di ujungnya. Yang birunya ada tanggul. Tanggul seperti yang biru tanggul. Iya, yang biru. Berapa penting elevasi tanggul terhadap pompa ke sungai? Untuk stok elevasinya ada di angka 15.300 sampai 14.300 sampai 15.200 untuk elevasinya ada. Untuk dari muka sungainya Nah, dari top itu ya, ya dari gambar itu saat dari topnya air dari sana ya ke sungai itu berapa meter? top elevasinya itu untuk itu Ini kan gini, di sini ada saluran. ya. Sebelah sini ada apa? Nah, itu sungainya jadi Nah itu ada apa di sana? ini masih tanah existingnya. Apa? Tanah existing, tanah yang sudah adanya itu ada dari sudah Apa di sana ada pemukiman? kalau pemukiman di sebelah Yudit. Nah, di sebelah sini itu ada Yudit, ada pemukiman daerah situ. Cuman ada beberapa titik yang dari tanggul ke pemukimannya itu jauh. Hanya ada kebun, makam kayak gitu. Tanggul itu tuh apa sih? Iya, jadi ini tuh kalau sungai Cibujungnya lagi naik tuh kadang masuk ke pemukiman warga, jadi ditahan. Sungai. Sungai di mana? Sungai sebelah sana. Itu tapi ada di sebelah sana. Jauh berarti. Kira-kira berapa kilo? Enggak. Paling hanya beberapa ratus meter gitu. Cing coba gambar yang panjang tampak belakang. Enggak terlalu jauh sih, cuma Jadi kalau misal banjir dia meluapnya itu sampai ke area pemukiman yang warga ditanggul ini itu. itu. Iya. Jadi Berapa meter kira-kira? kalau Sebajar. Ini kata mana? Ini mah kan kamu apa namanya? posisi pintu air. Nah, itu tanggulnya. Nah, sungainya ada di sebelah sana. Jadi ada sungainya itu sampai ke pemukiman warga. Nah, ini sebelah warga sebelah kiri tanggul itu ada pemukiman warga, sebelah kanannya ada sungai ujungnya itu. Kamu tinggal konturnya. Oh, yang kontur. Yang daerah sebelah situ curam ya? Iya. Sungai. Itu landai kan? Jadi kalau misalnya dia si ujungnya banjir, dia mau pas ke sini. Iya. Jadi bangun tanggul. Iya. Jarak dari si sungai ujung dari bibir sungainya ke tanggul itu berapa meter?
Gerakan 50-an ada. Ya, 50-an, 50 meter. Berapa? 50 meter. 50 meter. Jadi, Sampai jadi ini sungai. Ya. Ini tanggul 50 meter. Hmm. Yang ke kirinya sama juga. Sama terus juga. ada yang sama, ada yang jadi beragam Pak. Jadi ada yang dekat pemukiman, ada yang jauh dari pemukiman tanggulnya itu. Kadang kalau misalkan Nah, itu kan kamu yang bagian kiri, left kiri ya, Kiri, ya, yang kiri. kiri ya. Yang bagian kanan oleh perusahaan lain. Iya. Nah, kiri dan kanan itu kira-kira berapa? Kira-kira Oh, lebar sungainya itu. Nah, antara bendungan itu kan itu semua. Mungkin kalau untuk lebar sungainya bisa sampai 100 meter kurang lebih mungkin. 100 meter lumayan besar juga sungainya. Tiga bendungan. Mereka sulit Oh, berapa? no. Mereka sulit ada di berapa? Ya mungkin perkiraan 100 meter cuma kurang tahu juga untuk ukuran sungainya itu. Lumayan besar sungainya itu. Lumayan besar. Hmm. Sungai apa? Cikujung. Ciujung. Ya. Kapal padan. Ya. Kalau sama Citarum enggak sebesar itu. Ya, Enggak sebesar Citarum kayaknya ya. nggak sebesar juga. Lebih lebar berapa? Mungkin untuk lebar lebih lebar Citarum mungkin. Taruh ya, bagi taruh. Mungkin ya kurang paham juga untuk lebar sungainya itu. Tapi kalau misalkan nyebrang sungainya itu bisa sampai 2 sampai 5 menit nyebrang sungai Cikujungnya itu. Tenang. Enggak, ada perahu untuk kurang ya 2 Oh, iya, Mas. Pada sekitar berian situ 2 menitan mungkin ya. Oke, ya, tutup. Mungkin itu ada pertanyaan lagi. Yang hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan informasi dan informasi yang tidak saya sampaikan dengan jelas. Saya tutup presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon Laporannya maaf. dari itu Belum Pak, mulai selesai. udah. Belum, kalau di ACC belum, soalnya kemarin baru pulang dari Serang juga, baru revisi ke Pak Andi baru kemarin. Iya belum. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejar aku. Udah, nah ini.